warna-warna menari, seperti nada-nada bernyanyi. Perbedaan yang ada berpadu dengan cinta, mengalir dengan indah. Semua manusia inginkan dunia damai, tentram dan sejahtera. Namun perbedaan butakan kita, memecah belah, membawa duka. Seperti warna-warna menari, seperti nada-nada bernyanyi. Perbedaan yang ada berpadu dengan cinta, mengalir dengan indah. Mari ciptakan harmoni. Seperti warna-warna menari, seperti nada-nada bernyanyi. Perbedaan yang ada berpadu dengan cinta, mengalir dengan indah. Mari ciptakan harmoni. No, no, tak perlu bedakan. No, no, tak perlu samakan. Perbedaan ini indah adanya. Cintai, hormati, hargai, ciptakan harmoni. Mari ciptakan harmoni, yeah, 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 yeah. Mari ciptakan harmoni, yeah, 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 yeah. Stubidurapapapapa, stubidubidurapapa, stubidurapapapa, oh yeah, yeah. Mari ciptakan harmoni. Halo, selamat malam. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Kembali Buddhaya. bersama Suyeni malam ini di acara Life and Nature. Dan tadi kita sudah menyaksikan suaranya Aiko dan Maureen, suaranya bagus banget ya teman-teman ya. Yang dimanakan mereka kakak beradik yang merupakan juga penyanyi Buddhis dan melantunkan lagu Mari Ciptakan Harmoni. Kenapa butuh harmoni? Edisi Imlek kali ini kita bukan cuma hanya menyambut Imlek, tapi jelasnya dekat banget dengan pemilu ya. Dan kita berharap semuanya semoga masyarakat Indonesia melakukan pemilu, coblos dengan senang hati, sukacita, hati gembira, dan juga aman, tenang, damai, dan terkendali ya. Nah, hari ini seperti biasa setiap hari Jumat, setiap 2 minggu sekali, hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga ya, pukul 8 malam kita CD channel acara Life and Nature tampil dengan acara syarat dengan Dharma, tapi juga dengan topik kekinian. Jadi jangan lupa di subscribe dan bunyiin loncengnya ya teman-teman ya. Oke, malam ini kita kedatangan tokoh penting ya. Merupakan mereka berdua adalah salah satu merupakan pejuang, satunya pejuang Buddhis, satunya pejuang Tionghoa. Nah, tentunya teman-teman pengen tahu dong ya. Yang pertama adalah Bapak Joni Situanda, SH, MH, yang aktif sebagai pegiat sosial, Ormas PSMTI, dan juga berprofesi sebagai advokat. Dan saat ini, nah ini penting nih, ini penting banget nih ya, dengerin ya teman-teman ya. Saat ini sedang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 3 Jakarta Utara, meliputi Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini dulu ya Koy. Oke. Nah, tokoh kedua gak kalah pentingnya ya, yang saat ini sempat berapa waktu yang lalu saya juga yang interview beliau ya, rame banget waktu itu. Beliau merupakan pejuang Buddhis
ya, Bapak Kevin Wu SE yang aktif sebagai aktivis Buddhis, salah satunya adalah Dharma Pala Nusantara, Kadin Indonesia, PSMTI, ini mereka berdua sama-sama dari PSMTI ya, ICBC, PT KI, dan juga sebagai pengusaha. Nah ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman ya. Jadi dicatat ya. Saat ini sedang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 10 Jakarta Barat, meliputi Kecamatan Grogol Petamburan, Taman Sari, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Palmerah. Selamat malam Bro Kevin. Ikutin gaya Pak Joni. Nama budaya Pak Kevin. Oke. Kita malam ini ngobrol santai, ngobrol seru ya, mau Imlek ya soalnya ya. Jadi di mana Anda berdua ini, Anda adalah orang yang saya kagumi sebenarnya. Yang satu jelas banget saya kenal Ko Joni dari saya masih piye kok. Masih kecil ya, masih waktu itu ya, malah masih unyu-unyu ya kok ya. Yang dimana saya tahu banget perjuangan Pak Joni. Bro Kevin juga saya juga tahu banget perjuangan dari zaman masih sama-sama mulai dari kuliah kan seingat saya ya sudah berorganisasi ya dan juga sebagai ketua SIDI ya. Pernah menjabat ketua SIDI PP Jakarta juga ya Bro ya? Ya, ketua Jakarta pernah, wakil ketua umum PP pernah. Oh oke. Nah malam ini topik kita adalah Tionghoa Imlek, yes. Wah pasti semuanya yes, ingetnya angpau teman-teman ya. Tapi Tionghoa politik no. Bukan no-nya gimana, tapi kebanyakan ya usai tumbangnya Orde Baru, di mana eksistensi etnis Tionghoa di politik sebenarnya mulai banyak yang mencuat sih, tapi masih banyak juga yang punya trauma, apalagi semenjak ada kasus tahun 98 ya, dan banyak lah sebenarnya sebelum kasus-kasus itu terjadi tuh banyak yang membuat para etnis Tionghoa itu takut. Salah satu adalah yang menyebabkan etnis Tionghoa itu takut adalah peraturan yang membuat Tionghoa jadi etnis Tionghoa terbelenggu cukup lama, Instruksi Presiden 14 tahun 1967 yang tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat etnis Tionghoa harus dianggap sebagai hambatan proses asimilasi. Ibadah dan perayaan harus dilakukan secara internal. Jadi kalau misalnya mau acara gede-gedean itu harus minta izin dan tidak boleh mencolok. Itu masa Orde Baru tuh. Ya, jadi kita terbelenggu cukup lama loh, 32 tahun ya. Dan saat ini tetapi ya belakangan ini makin banyak etnis Tionghoa. Anda sendiri bisa lihat di jalanan, itu poster-poster, banyak sekali orang Tionghoa yang sudah terjun ke dunia politik. Nah, mereka mulai berani, bahkan sudah berani, bukan mulai lagi, sudah berani memperjuangkan dan terjun di dunia politik, dan juga banyak yang diperjuangin ya teman-teman ya. Dan kadang-kadang kita juga merasa harus mensupport mereka gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Kita dengerin ya teman-teman ya tentang ini. Pertama buat Pak Joni dulu nih ya. Saya dengar Pak Joni kan juga join di organisasi Tionghoa udah cukup lama ya Pak Joni ya. Oke, kok bisa dulu memutuskan berani join? Padahal sebenarnya Pak Joni kan termasuk Tionghoa yang dari Medan ya kalau nggak salah ya. Yang notabene di mana ngerti banget tentang minoritas itu seperti apa. Gimana Pak Joni? Padahal saat itu waktu Pak Joni join itu kan masih Orde Lama, Orde Baru ya waktu itu ya. Tionghoa tuh belum bebas juga. Kenapa berani Pak Joni? Baik, terima kasih. Sebetulnya tadi menyinggung 1998. Nah, PSMT itu berdiri ya dikarenakan ada persoalan ini. Jadi ada kasus ini, kemudian senior-senior, mentor, waktu itu Pak Edi Sadli, Pak Kamil, dan Pak Teddy Yusuf bersama kawan-kawan itu, kemudian mendirikan PSMTI. Oke. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Tujuannya adalah itu untuk mencegah, ya, tidak akan pernah terjadi lagi ya kejadian seperti tahun 98. Nah itu sangat menyedihkan ya, karena
minoritas terutama etnis Tionghoa ini ya yang menjadi sasaran. Itu kalau kita kembali ke sejarah itu sangat menyedihkan. Sehingga kita tidak mengulang sejarah yang menyedihkan itu sehingga berdirilah PSMTI itu. Dan sampai saat ini sudah 25 tahun. Tujuan dari mendirikan PSMTI itu selain untuk mencegah, juga kita ingin memberikan informasi, kemudian kita ingin meningkatkan kualitas ya warga negara etnis Tionghoa ini di Indonesia. Ya, itu poin terpentingnya dari PSMTI dan targetnya PSMTI yang didirikan 1998 itu. Nah, itu tadi menyinggung terkait dengan 1998 dan berdirinya PSMTI. Nah, kenapa saya ya dan kawan-kawan itu bisa ada di dalam PSMTI, sedangkan minoritas kenapa berani? Yaitu dia, kalau kita tidak berani, ya mau sampai kapan lagi? Dan nantinya terjadi lagi kerusuhan-kerusuhan seperti ini kan. Dan mudah-mudahan sampai sekarang ini ya dengan adanya PSMT yang tersebar di seluruh Indonesia, ya provinsi itu sudah 30 lebih dan kabupaten kota itu sudah 300-an cabang ya di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sehingga di sana di mana di NTB, NTT maupun di Aceh ada sedikit terjadi kesalahpahaman misalnya ya antara etnis Tionghoa dengan etnis lain itu, jadi kita udah bisa tahu, langsung kita antisipasi apa yang harus dilakukan sehingga meredam meluasnya terjadi kerusuhan. Nah itu salah satu faktor penting ya. Jadi itu dari organisasi PSMTI ini sendiri yang memang mencoba untuk menjembatani dan membantu juga masyarakat etnis Tionghoa supaya tidak terjadi kayak rasisme atau yang kayak gitu ya Pak Joni ya? Itu bagian daripada itu. Tapi yang terpenting tidak lagi menjadi mengacu adanya keributan, ya mengacu adanya kerusuhan sehingga apapun yang terjadi hal-hal kecil yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat etnis Tionghoa itu langsung diredam. Ya ada contoh ya beberapa daerah itu ada kehilangan handphone kemudian yang hilang ini etnis bukan Tionghoa, kemudian menuduh etnis Tionghoa yang mengambil gitu loh. Nah mengambilnya itu juga di masjid misalnya itu kan sangat ini sekali kan, sangat krusial lah ya. Krusial. Nah sehingga itu dari situ langsung kita samperin yang punya handphone, ya kita belikan yang baru sehingga tidak meluas kejadiannya. Nah seperti itu salah satu contoh kecil ya. Masih banyak contoh-contoh lain ya yang sudah kita redam dan sudah kita bantu sehingga tidak meluas. Tapi bagaimana kalau misalnya memang etnis Tionghoa ada masalah, apakah bagaimana cara bisa melapor atau minta bantuan dari PSMTI, Pak? PSMTI itu tersebar di seluruh Indonesia, ya 30 provinsi dan 300 cabang kabupaten kota lebih. Itu bisa di-search di PSMTI ya. Google ya, PSMTI, Pak? Ada ya? Di Google.orang atau apa. Pokoknya PSMTI ketik aja keluar, ada web tersendiri. Dan itu bisa kita menyampaikan apapun ya kalau ataupun menyamperin kantor sekretariatnya kemudian menyampaikan. Nah, persoalannya juga dilihat itu persoalan apa. Jangan terkait dengan persoalan perceraian atau rumah tangga atau apa itu tidak ditangani oleh PSMTI. PSMTI hanya membantu hal-hal yang menyangkut tentang etnis, kemudian sosial kemasyarakatan, kemudian hal-hal yang terkait dengan umum ya. Tidak khusus Nah, Bro Kevin nih ya. Siap. Kali ini Anda dikenal dengan yang namanya istilah berani ya, seperti kayak telur tabrak tembok ya. Itu jujur aja berani banget sih itu ya. Waktu itu melawan ya sampai terutama waktu itu penistaan di Borobudur ya, Pak Kevin ya. Iya, kalau kasus telur versus tembok itu kasus Budabar sebenarnya. Oh, Budabar 2008. Oke, mulai aktif memperjuangkan umat Buddha sampai, nah itu salah satunya Budabar tahun 2008, mulai tahun 2008 ya, Pak Kevin ya. Itu memperjuangkan Budabar, maksud bukan memperjuangkan, tapi maksud itu mencoba untuk tidak menghina agama Buddha ya, ibaratnya sebagai penjaga dharma versi realnya lah gitu ya. Dan juga bahkan ada beberapa kasus kayak kelenteng-kelenteng yang saya juga ikutin sih sebenarnya ya. Itu kok Pak Kevin mau dan berani terjun di organisasi seperti ini.
bahkan pasang badan maju duluan untuk memperjuangkannya. Itu gimana Pak Kevin? Ya, terkait dengan pasang badan sebenarnya saya ada baju tameng zirahnya. Gitu ya. Ada tameng besinya, yaitu ini koko saya ini. Karena kalau kita bicara perjuangan itu tentu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Oke. Ya, kebetulan saya yang dijorokin lah sama teman-teman untuk tampil. Maju gitu ya. Padahal di balik itu banyak sekali orang yang berkontribusi, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, baik yang secara materi, non materi, dan lain sebagainya. Nah, saya ingat betul, makanya saya sampai hari ini masih sangat menghormati Pak Joni Situanda, karena waktu itu saya hanya seorang aktivis muda yang punya idealis bersama teman-teman. Saya menghadap Ko Joni di kantor hukumnya ya, Ko ya, kalau masih ingat dulu ya, di Jalan Jembatan 2 waktu Ko ya. Pak Joni Masih kan sampai Jembatan 2 masih sekarang? Nah, Pak Joni saat itu saya sebagai tahun 2008 itu kan berarti 15 tahun yang lalu ya, atau 16 tahun yang lalu ya. Nah, itu berarti masih sekitar 20-an tahun saat itu Pak Joni saya. Nah, 20-an tahun karena idealisme saya menghampiri banyak tokoh, salah satunya Pak Joni yang saya hampiri, dan yang saya salut sama Pak Joni adalah dia langsung konkret. Banyak tokoh, orang-orang yang kita temui, ya entah karena banyak faktor ya, mungkin karena keterbatasan juga beliau, gitu. Ya ada yang maju mundur ya kayak poco-poco kan. Nah, kalau Pak Joni jelas nih, Pak Joni ini langsung jiwanya juga sama nih ya. Saya justru makanya belajar banyak dari Pak Joni ya. Kemudian tadi terkait dengan kok berani, kapan memulainya, sebenarnya karena kalau saya trace back, kalau saya pikir, saya rasa saya bukan juga Superman, saya juga bukan Gatot Kaca. Tapi dari mana nih ini berasal? Kalau saya membuat kilas balik dalam kehidupan saya ingat-ingat betul ya, masa-masa kecil saya, bahkan jauh sebelum saya sekolah, saya tinggal sebagai keluarga perantauan. Orang tua saya tinggal di komunitas yang memang keras ya saat itu ya. Sangat diskriminatif ya. Saya keluar masuk rumah itu juga selalu dibully, baik secara lisan maupun secara fisik. Sampai satu titik saya dan koko saya, kebetulan saya 5 saudara, saya anak ketiga, kami harus bertahan dari tekanan seperti itu di masyarakat saat itu ya. Kan saya lahir tahun 79, jadi di era-era 80-an itu beberapa sudut kota itu, beberapa sudut tempat itu masih cukup kental ya. Diskriminasi itu berarti ya, Pak Joni kalau ingat ya. Nah, itu saya juga masih mengalami sampai satu titik kita punya pilihan. Mau diam dan terus dibully atau kita melawan. Nah, ketika suatu hari ya, koko saya melawan, ya. Suatu hari koko saya melawan. Di depan mata saya melihat koko saya itu bisa membalas gitu ya dari upaya bulian itu ya. Dan di hari berikutnya mereka tuh semua respect. Nah, jadi ini satu pembelajaran dalam hidup saya. Tadi pesannya sederhana. Kita mau diam terus menerima keadaan atau lu mau do something dan lu mau coba berubah sesuatu. Yang ini istilahnya diam itu nggak selamanya baik ya? Nggak selalu. Ya tadi kalau akhirnya apa? Ya kan orang tetap punya pilihan ya. Ini bukan berarti mana yang benar mana yang salah. Ini pilihan. Kalau kita tetap masih mau menerima keadaan, ya udah kita pasrah. Tapi kalau kita mau mencoba melakukan perubahan, ya kita mesti do something. Oh, inilah yang menyebabkan Pak Kevin jadi motivasinya sampai berani join di organisasi Bansernya Buddhis ya, ibaratnya ya. Oke, nah perjuangan apa yang sudah Pak Kevin lakukan, terutama ketika sudah join? Seingat saya di Dharmapala ya. Itu kan Bansernya Buddhis ya. Nah, itu apa aja Pak Kevin udah perjuangin? Ya, kalau kita bicara permulaan awal tadi, karena pengalaman hidup yang begitu berbekas dalam diri saya seperti itu, maka muncul benih-benih kalau kita melihat sesuatu di depan mata kita itu salah, ada dalam hati saya itu nggak bisa diam. Saya mau speak up. Saya mau katakan ini adalah salah. Walaupun ada resikonya tentu saja. Dan sebaliknya, kalau itu benar, ya kita mesti berani bersuara bahwa itu benar gitu. Nah, satu hari saya ingat ketika pertama kali saya masuk kuliah tahun 99, saya pun menyaksikan ketidakbenaran ini terjadi di kampus saya waktu itu. Jadi ada kesemena-menaan yang tersistematis dari senat mahasiswa, organisasi kemahasiswaan juga yang memperlakukan kelompok-kelompok tertentu sangat diskriminatif. Dan muncul perasaan ingin membalas, ingin bangkit melawan, tapi apa adanya
apa daya bahwa kita hanya seorang mahasiswa biasa. Maka saya saya konsultasi dengan senior saya, loh kok kita biar diam aja gitu di semena-menakan seperti itu. Ya alasan beberapa senior saya ya kita minoritas, kita ini. Bagi saya cukup. Kita nggak bisa terus berlindung di balik kata-kata seperti itu. Kembali ke filosofi tadi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya lu mesti do something. Akhirnya saya bertekad untuk berbuat sesuatu dengan cara apa? Saya mau jadi ketua senat. Saya menjadi ketua senat mahasiswa karena yang mau saya rubah itu sistem yang sudah dibentuk oleh mereka-mereka sebelumnya. Kalau saya hanya berkoar-koar sebagai mahasiswa biasa atau sebagai aktivis saja, nggak akan cukup. Karena begitu kita tidak ada, kita tidak di tempat, dia akan berubah lagi karena sistem. Nah, oleh karena itu, saya mencoba berubah dari dalam. Saya maju sebagai ketua senat, walaupun tadi dari kelompok yang kalau kita voting one man one vote, satu orang satu suara, kita nggak bakal bisa menang. Karena kelompok kita itu di ranking keempat lah kalau dari sisi jumlah gitu. Tetapi dengan niat baik, dengan tujuan yang baik, dengan upaya kerja keras, ya akhirnya bisa tercapai. Saya ketua senat di kampus tahun 2002 waktu itu, dan itu saya rubah sistemnya. Saya rubah sistem yang diskriminatif, saya rubah dari dalam, saya rubah dari sistem. Nah, sejak itulah saya tahu betapa powerfulnya yang orang sebut politik. Kalau kita tidak punya power itu, maka selamanya kita akan terkungkung menjadi kambing hitam tadi bahasanya Pak Joni dan lain sebagainya. Karena kita bukan siapa-siapa dan tidak punya power. Jadi itu ya motifnya yang menyebabkan Pak Kevin menjadi berani terjun di dunia perjuangan dan saat ini terjun ke dunia politik. Nah, balik lagi nih ke Pak Joni. Tadi udah disebut nih sama Bro Kevin ya, terutama banyak nih sebenarnya kiprahnya Pak Joni juga sebenarnya nggak cuma hanya di Tionghoa tapi di agama Buddha juga banyak. Apa yang sudah Pak Joni perjuangin juga buat masyarakat etnis Tionghoa terutama? Jadi sebenarnya berjuang bukan sendiri ya. Seperti yang dikatakan tadi Bro Kevin ya, dari sejak umur berapa puluhan tahun yang lalu memang betul. Saya dulu aktivis agama Buddha juga. Nah, itu jiwa aktivis itulah yang membuat kita ini ingin selalu ya berjuang untuk ketidakbenaran itu. Nah, sehingga waktu itu saya udah ada di PSMT juga. Sehingga apapun yang terkait dengan minoritas, ya terkait dengan agama Buddha, itu pasti kita ada di garda depan. Nah, kalau katakan perjuangan sendiri, tidak. Semua bersama-sama. Kalau di agama Buddha, kita bergabung dengan organisasi-organisasi seperti FABB dan yang lain-lain. Ya. Kemudian kalau di Tionghoa, kita di PSMTI. Di PSMTI juga sebenarnya banyak organisasi kemasyarakatan Tionghoa yang lain juga. Ya, ada itu yayasan yang marga, kemudian ada juga yayasan ormas yang lain, yang banyak mayoritasnya Tionghoa. Tapi kemudian PSMTI ini adalah organisasi masyarakat Tionghoa yang paling besar. Nah, di PSMTI ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan itu sudah banyak ya. Ya cukup banyak lah kita lakukan. Ya selain kita meminta penghapusan peraturan-peraturan yang diskriminatif. Ya contoh kalau dulu kita urus paspor kita perlu SBKRI, macam-macam dimintain ribet karena disuruh pulang. Benar. Nah sekarang nggak lagi. Ya sekarang cukup bawa KTP KK, ya datang, kemudian siapapun sudah bisa langsung paspor jadi. Wah itu perjuangan PSMTI berarti ya. PSMTI dan bersama kawan-kawan. Kemudian ada juga contoh ini Imlek, kita bicara Imlek. Imlek itu. Imlek. Dulu masih ingat tanggal merah. Kalau saya ingat tuh sekolah kita masih. Malah ulangan, dikasih ulangan. Sengaja dikasih ulangan, kita nggak bisa Imlek. Ya, sehingga kebudayaan Tionghoa ini, ya dari agama apapun ya. Kalau Imlek ini dirayakan oleh Tionghoa, etnis Tionghoa itu dari agama apapun. Karena ini kebudayaan, bukan perayaan agama. Nah itu berjuang dari awal. Pertama awalnya itu libur dulu, libur sendiri, kemudian libur fakultatif, ya di zaman Pak Gus Dur, kemudian zaman Pak SBY itu sudah dikeluarkan peraturan ini menjadi Imlek, libur nasional. Nah libur nasional itu saya ingat itu tahun 2000-an ya, 2000 berapa gitu. Nah jadi itu sudah sangat menyenangkan ya.
Dan itu salah satu ya, salah satu perjuangan PSMT bersama dengan kawan-kawan. Ada juga peraturan yang lain, misalnya dulu kalau kita dari kecil kita kan dibully. Ya etnis Tionghoa ini kemana-mana. Oh iya, Cina. iya. Cina itu ada sejarahnya tersendiri. Kenapa kok Cina itu kasar? Iya. Ya, ada. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong China, kalau bahasa Inggris China ya Cina emang. Tapi kenapa di Indonesia jadi kesannya kasar ya Pak Joni ya? Ada ceritanya itu. Ada itu nanti boleh dibuka di Google. Ya, ada kawan saya yang Hasan Karman. Dia bercerita tentang istilah Cina dan Tionghoa itu sangat clear. Silakan dibuka nanti. Kalau kita bahas di sini nanti nggak selesai-selesai. Iya. Nah, saya hanya fokuskan kepada PSMTI. Dan apa yang sudah diperbuat, dan itu sebagian yang sudah diperbuat. Nah, sekarang ada impresnya itu yang mengatakan tidak boleh ya menyebut kata Cina. Jadi etnis kita adalah etnis Tionghoa ya, Tionghoa, dan sudah diakui salah satu etnis suku bangsa di Indonesia. Nah, itu kita dapat dibuktikan kita ada Taman Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu kalau kita ke sana itu besar. Kita punya Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Itu adalah perjuangan ya dari PSMTI juga, sehingga mendapatkan tanah di sana ya melalui Pak Teddy Yusuf waktu itu yang ketua umum PSMTI periode dia. Kemudian kita mendapatkan tanah di situ, kita bangunlah Taman Budaya Tionghoa Indonesia sangat besar. Ya, dengan adanya kita di Taman Budaya Tionghoa Indonesia, sehingga etnis Tionghoa ini sudah diakui sebagai suku bangsa dari rakyat Indonesia. Nah, itu dia, itu bagian-bagian yang sebagian yang saya sebutkan. Ada lagi masih banyak yang saya belum sebutkan ya. Misalnya juga sudah ada tadi ya, menyebut impres itu ya kita tidak boleh beraksara Mandarin, kita tidak boleh bicara Mandarin. Iya, banyak sekolah-sekolah. Kemudian kebudayaan yang ada sedikit berbau Mandarin aja itu sudah kena masalah. Nama Banyak, juga ya Pak ya? iya. Gitu ya? Nama Mandarin harus diubah. Sekolahnya juga ditutup ya. Paling 1-2 orang aja yang tidak dipaksa untuk diganti. Iya. Kayak Lim Shui King, Kui Kui Kianggi, Kianggi. Itu nggak diminta karena mereka mungkin ya punya kontribusi dan punya kewenangan. Sehingga pahlawan kan mereka itu. Jadi tidak 1-2 orang tidak ganti. Namun pada umumnya diminta diganti. Nah, tapi sekarang udah bebas. Ya, mau belajar Mandarin, mau belajar terkait dengan kebudayaan Tionghoa itu boleh. Kalau zaman saya itu saya nggak dapat. Saya belajar SD itu nggak dapat belajar Mandarin. Sehingga sekarang saya nggak bisa bicara Mandarin dan menulis. Kalau bicara mungkin bisa lah ya, sedikit-sedikit ya. Jadi nggak dibohongin sama Kevin. Tapi kayak Nah, jadi begitu. Nah, kalau yang lain-lain, kalau menulis nggak bisa ya. Nah, itu sekarang boleh sejak adanya PSMT ini juga, ya itu salah satu hal yang kita perjuangkan. Ada penghapusan itu sehingga bisa mulai belajar Mandarin. Bahkan sekolah-sekolah sekarang bahasa Chinese itu merupakan bahasa kedua. Bahasa kedua loh. Mereka menjadikan kayak program dari sekolah itu sendiri. Betul. Bahkan ikut tes HSK segala macam ya. Oke. Nah, jadi itu sebagian lah ya dari yang perjuangan, dan ini belum berhenti ya. Kita berjuang juga tidak hanya itu gitu. Sekarang berkembang menjadi sosial ya, donor darah kita harus bantu secara nasional. Kemudian kita kerjasama di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang semua lah ya. Termasuk kita cikal bakal memperjuangkan bagaimana bisa memajukan bangsa dan negara ini. Tentunya melalui hal yang kecil ya. Pak Joni, dari semua keputusan-keputusan itu, maksud tuh yang diperjuangin itu, ada nggak perjuangan itu ada satu yang paling membuat Pak Joni itu bangga gitu loh, bergabung di organisasi itu? Apakah misalnya contoh kayak Imlek jadi libur atau apa? Tapi ada yang jelas yang paling membanggakan itu ya sejak berdirinya PSMTI ini ya tidak pernah lagi akan terjadi kerusuhan. Itu pertama yang menimpa ya etnis minoritas seperti Tionghoa maupun etnis yang lain ya. Tidak lagi, itu yang paling membanggakan. Kemudian yang kedua itu kita bisa mempersatukan ya Tionghoa. Ya, walaupun masih ada kendala sana sini, tapi setidaknya kita bisa mempersatukan Tionghoa di seluruh
Indonesia ini. Kita tahu ya kira-kira berapa jumlahnya walaupun belum pasti. Terus kita juga bisa mengetahui ya untuk hal yang ketiga, ternyata banyak pejabat ya, baik itu kepolisian, tentara ya, kemudian di pemerintahan itu banyak Tionghoa. Banyak sekali yang Udah mulai banyak ya, Pak Joni ya? sebenarnya dari dulu banyak, cuman banyak yang Nggak kedata. tutup-tutupin. Oh. Tutup-tutupin malah kadang tidak mengaku Tionghoa. Kenapa? Ya mungkin karena itu kondisi dan keadaan yang membuat mereka tidak bisa mengakui mereka Tionghoa. Diskriminasinya Ya, kalau juga mereka ya. mengakui Tionghoa mungkin nggak jadi. Oh, oke. Nah, tapi sekarang udah terbuka, dia berani mengatakan saya Tionghoa. Nah itu dia. Sehingga reformasi ya PSMTI juga selama 25 tahun memegang peranan ya untuk reformasi Tionghoa. Nah makanya saat ini PSMTI mendukung siapapun ya Tionghoa ya generasi muda, laki perempuan ya supaya ikut ya mengambil peranan di dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, Pak Kevin sekarang ya, perjuangan apa nih yang tantangannya paling kenceng? Ya, iya, saya rasa kelompok Buddhis termasuk dengan kelompok yang lain ya selalu ada friksi ya. Di dalamnya itu ada pemisahan antar kelompok juga. Ya, saya mengalami ketika kita mau mengajak menghadapi satu tantangan untuk menyatukan, gitu ya, mempersatukan perbedaan antar kelompok, antar majelis, antar kepentingan. Ini kan satu tantangan. Nah, ketika tadi saya ikut dalam sebuah gerakan nasional, khususnya yang kalau gerakan-gerakan lokal udah sering kita lakukan, mulai dari kampus ya. Tapi gerakan nasional itu yang saya terlibat secara langsung itu adalah masalah Budabar ya. Tahun 2008 mencuat, lalu tahun 2009 kita mulai memperjuangkan, sampai tahun 2010 itu baru benar-benar tuntas. Jadi program atau bentuk perlawanan itu hampir memakan waktu itu 2 tahun. Kita melakukan itu dari sisi hukum, dari sisi politik, dari sisi pengerahan massa, media massa, dan seterusnya. Jadi hampir semua jurus perlawanan itu kita lakukan semua. Itu yang disebut istilah telur tembok itu Betul, ya. telur tawan tembok. Kenapa? Memang kesannya ini adalah satu bentuk usaha yang sederhana, tetapi di balik itu banyak kepentingan yang terlibat gitu ya. Nah, di satu sisi kita juga sebagai umat Buddha yang awalnya ada yang pro kontra atau ada yang aktif dan tidak aktif ya. Tapi dalam perjuangan itu dan akhirnya bisa kita menangkan, itu akhirnya menjadi satu momentum persatuan seluruh organisasi maupun tokoh-tokoh umat Buddhis dalam sebuah gerakan perjuangan. Dan Kayaknya itu yang pertama ya. boleh dikatakan demikian. Ya kayaknya ya, Ya. untuk umat Buddha Betul, bersatu. Yes. dengan semua apa Betul, namanya? semua elemen lah. Semua elemen, Betul. semua Termasuk Biku Sangha ya. Iya. Termasuk Biku Sangha yang awalnya juga ragu, yang awalnya juga maju mundur ya karena mungkin dia juga kesulitan dalam posisi ya. Kan ada aturan winaya yang Kalau mesti nggak salah dipatuhi. juga agama Buddha kan nggak cuma hanya Budayana, tapi Betul. banyak Masih bermacam-macam sekte tuh bergabung Betul. ya waktu itu. Nah, itu yang saya merasakan bahwa ketika kita berjuang secara tulus, kita bisa menyatukan nih elemen-elemen perbedaan tuh sekat-sekat tuh jadi hilang. Oh, Dari oke. berbagai profesi, termasuk tadi Pak Joni ikut terlibat, dan teman-teman yang juga wartawan terlibat, teman-teman aktivis mahasiswa terlibat, aktivis wihara terlibat, profesional juga terlibat. Kita demo pertama kali secara massa, pengerahan massa itu 5.000 orang berkumpul di Bundaran HI, Pak, saat itu. Itu hari biasa loh, hari kerja, bukan weekend. Dan itu saya rasa pertama kali ya, umat Buddha bisa memberikan aspirasi ya, menyuarakan aspirasi itu di Bundaran HI di jam kerja sebanyak 5.000 orang. Seingat saya itu, Pak. Dan itulah yang dicatat oleh almarhum Pak Oka Diputra sebagai satu bentuk momentum baru ya, persatunya umat Buddha. Jadi kalau ditanya apa peristiwa yang menurut saya monumental ya, itu adalah gerakan itu. Nah, sejak itu banyak kali gerakan-gerakan umat Buddha lebih mudah dipersatukan dalam diskusi, dalam meja perundingan, dalam aktivitas bersama. Saya rasa lebih mudah sekatnya. Oke. Jadi kami bersyukur waktu itu maka kita bergabung dalam namanya forum, dulu disebutnya FABB itu Forum Anti Budabar, tapi ketika kita berhasil membuat gerakan ini kita sebut namanya Forum Aktivis Buddhis Bersatu. Nah, inilah menjadi satu platform
seperti motherboard ya, ada perbedaan-perbedaan itu tetap bisa masuk kita sebagai jembatan lah. Kita memang bukan petinggi-petinggi. Saya selalu ilustrasikan ke teman-teman, kalau memang ada polarisasi, satu mengerucut membuat gunung dan Himalayanya sendiri, lalu yang lain juga mengerucut bikin gunung dan Himalaya sendiri, biarlah kita jadi lembah yang mempersatukan mereka. Iya, Begitulah. oke, keren. Nah, Iya. Pak Kevin, di satu sisi Anda juga tahu ya, sudah Tionghoa yang memang minoritas, Buddhis pun minoritas. Ya kita akui kan berapa Double persen? minoritas ya? Iya, Iya. berapa persen ya di Indonesia kecil kan prosentasenya ya. Iya. Nah, tapi Pak Kevin kan berani nih sekarang mulai terjun ke dunia politik. Apa yang menyebabkan umat Buddha itu sudah double minoritas kayak ini, jadi takut juga terjun ke dunia politik? Iya, ya tadi saya belajar dari senior-senior saya ya, bahwa yang namanya sebuah gerakan itu bukan bicara tentang kuantitas ya. Jadi kalau memang ada sebuah kebenaran, bahkan dalam beberapa forum pun saya katakan, jangan bicara angka. Bahkan satu orang pun terluka dan dia benar harus dibela. Jadi kalau kita bicara benar dan pembelaan, advokasi, itu nggak bicara jumlah. Gitu loh. Nah, dalam hal ini konteks bahwa Buddhis juga butuh ada keterwakilan, Buddhis juga punya hak politik, Buddhis juga punya hak dipilih dan memilih. Saya rasa itu adalah suatu hak dan kewajiban tentu saja yang nggak bisa ditinggalkan gitu sebagai warga negara. Nah, cuman memang selama ini ada kesan bahwa Buddhis itu dan Tionghoa itu cenderung larinya ke ekonomi, ke bisnis atau ke Nah, karir. ya itu kan gitu yang ya. banyak terjadi Betul. kan, Tapi- apalagi waktu zaman Orde Baru kan kayaknya etnis Tionghoa tuh dipush untuk Ke arah situ. ke arah situ. Iya, tetapi kalau kita bicara dari sejak awal, bahkan sebelum kita tarik mundur lagi Indonesia merdeka, peran-peran Tionghoa dan Buddhis ini Ya, juga itu sangat banyak, kental banyak. dalam pembentukan Indonesia sendiri. Dan tokoh-tokoh ya, ini PSMTI punya banyak data sekali, bagaimana tokoh-tokoh Tionghoa itu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari rumah di Rengas Dengklok untuk Iya. pemuda-pemuda itu mendesak proklamator kita untuk menyatakan proklamasi, itu rumah Tionghoa. Ya, Kemudian Sumpah Pemuda juga rumah Tionghoa. ya. Kemudian juga pertama kalinya Indonesia Raya dikumandangkan, itu di radio Tionghoa Pak ya. Radio yang membuat rekaman, studio rekamannya itu seorang Tionghoa. Lalu yang menerbitkan teks proklamasi pertama kalinya, koran Tionghoa. Oh, oke. Itu masih banyak dan PSMT punya data begitu banyak. Jadi jangan dikotomi bahwa Tionghoa itu anti politik. No. Oh, Justru itu berarti trauma-trauma yang diciptakan. sebenarnya itu dari zaman dulu sebenarnya Sejak orang itu. Tionghoa itu tuh udah aktif. Sangat terlibat. Tapi kita banyak yang nggak tahu Memang ya. ada skenario yang membuat luka-luka itu terus ada. Sehingga kita dianggap atau kita membuat ada meredam lah potensi-potensi. Yang seperti Pak Joni ini banyak sebenarnya. Di luar sana yang jago-jago Pak ya. Yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Tapi belum tentu terwadahi. Ya, belum tentu juga punya kesempatan untuk bisa tampil dan lain sebagainya. Oleh karena itu, momentum reformasi, momentum hari ini juga, reformasi kan terus berlanjut dan ke arah Iya. positif. Sebenarnya makanya bermunculan nih tokoh-tokoh dan nggak berkekurangan kalau menurut saya. Oke. Selama itu memang wadahnya tepat, lalu disalurkan di tempat yang tepat, saya rasa akan bermunculan kok. Nanti mungkin setelah era-era Pak Joni pun saya percaya akan muncul Pak Joni yang lain, saya rasa. Oke. Nah, kali ini di Pak Joni nih ya. Kalau itu kan tanya kenapa etnis Tionghoa takut ya maksud itu terjun dunia politik. Nah, sekarang justru Pak Joni saya mau nanya nih. Kenapa orang Tionghoa harus berani terjun di dunia politik? Ya. Saya pertanyaan gampang, dia pertanyaan susah, gitu aja. Saya Ya. pernah mau menolong seorang ibu masuk rumah sakit. Ibunya nggak mampu. Kemudian dia menggunakan BPJS, ternyata BPJS-nya itu tidak aktif. Ya, hanya tidak bayar beberapa bulan karena ketidakmampuan. Kemudian saya telepon ke rumah sakitnya. Rumah sakitnya bilang ini nggak bisa Pak. Bapak siapa? Saya bilang saya orang hebat loh di Jakarta Utara. Terus piye Pak? Terus saya ini orang paling kaya loh, ya percuma Pak, mau apa? Saya ini advokat loh. Iya saya tahu Pak, terus mau apa? Jadi saya nggak punya kemampuan.
Saya lalu minta kawan saya, staf ahli aja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wih, langsung ditindaklanjutin, ibunya langsung masuk, segala macam beres. Oh, nyesek dong kok. Wah, Nyesek. Udah kaya, ganteng, hebat, masih nggak ngepek ya? Ternyata kewenangan seorang wakil rakyat itu Dahsyat. cukup besar. Kalau digunakan untuk menolong, yang membantu warga, siapapun itu, etnis apapun itu yang membutuhkan. Ya, terutama Tionghoa ya. Karena kan saya Tionghoa. Tapi siapapun ya yang ada di Jakarta ini pasti akan saya bantu. Nah, itu yang salah satu alasan kok kenapa saya mau menjadi caleg. Ya, itu salah satu yang paling kecil. Dan saya berorganisasi di sosial ini sudah 25 tahun. Nah, selama 25 tahun itu saya kemana-mana pun itu perjuangannya bisa saya lakukan, namun agak terseret-seret. Sehingga dengan saya punya kewenangan, saya kira untuk membela siapapun, untuk membantu siapapun, terutama warga DKI, tentunya lebih mudah. Ya, apalagi yang menyangkut Tionghoa, apalagi yang menyangkut Buddha, saya pasti berdiri di garda paling depan. Oke. Jadi kenapa tanya saya berani, terjawab sendiri di sana. Dan ini Pak Joni kasih pesan dong terutama ke generasi muda untuk tidak takut. Sebagai orang Tionghoa jangan pernah takut berpolitik dan jangan absurd. Itu silakan Pak Joni kasih pesan-pesan. Oh, itu sangat wajib dan ini tidak berhenti-berhentinya sebagai wakil ketua umum Departemen Kaderisasi, ya organisasi, kemudian sekarang di bidang hukum HAM dan advokasi. Saya menjadi wakil ketua umum sudah puter-puter ya. Sehingga setiap kali menjadi narasumber dimanapun selalu saya pesankan di seluruh Indonesia ini. Ya, siapapun, ya terutama etnis Tionghoa, ya yang punya marga, ya apapun agamanya tidak menjadi persoalan. Jangan pernah takut untuk berpolitik. Ya, jangan pernah takut untuk masuk ke lini pemerintahan, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, maupun penegakan hukum. Kenapa? Ya, sebenarnya kalau dikatakan kita minoritas, tidak juga. Jumlah Tionghoa di Indonesia ini kalau menurut kita punya riset, ya berbeda dengan pemerintah itu hampir 15 juta. Ya. Banyak ya? Banyak sekali tersebar. Tapi ditutupin ya, sehingga tidak katanya cuma berapa juta, di bawah 10 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan etnis lain, contoh etnis Batak, itu cuma 3 juta, 4 jutaan. Bayangkan, tapi mereka berani. Mereka gigih. Semua lini coba kita lihat, pasti ada etnis kawan kita ini Batak dimanapun. Mau dia di legislatif, eksekutif, ya dimanapun ada. Kenapa? Karena berani. Sehingga kata kuncinya, kenapa Tionghoa tidak bisa berada di semua lini? Karena tidak ada keberanian. Nah, sekarang keberanian itu mulai muncul. Ya, kita boleh lihat, ya saya kaget ke Pertamina, itu ternyata di dalam itu stafnya banyak Tionghoa. Nah, itu melalui ujian masuknya. Tidak sembarangan. Fair ya jadi. Fair. Sehingga sekarang Indonesia sendiri juga memang sudah reformasi terbuka. Negara sudah menyediakan fasilitas, ya sudah memberikan yang terbaik buat semua etnisnya. Nah, kenapa kita Tionghoa tidak gunakan? Jadi jangan sampai tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Saat ini sudah tidak ada alasan lagi untuk takut berpolitik dan takut untuk masuk ke pemerintahan. Ya, kita harus ingat ya kalau dengan negara maju, ya kemudian semua etnis maju, ya tentunya etnis Tionghoa dan keturunan kita ke masa-masa yang akan datang juga ikut maju. Ya, itu aja pesan saya. Jangan pernah takut. Terima kasih. Nah, gimana bro? Saran untuk generasi, terutama Gen Z nih ya, yang sangat maksud tuh gerak-geriknya Bro Kevin kan sering menginspirasi mereka juga. Kasih pandangan sebagai bagaimana mereka harus berani sebagai penjaga dharma real yang ada di Indonesia. Jangan absurd, jangan KTP doang Budis gitu loh. Silakan bro. Ya, peran untuk menjaga dan memperkuat dharma itu bukan hanya di pundak para biku sangha,
Romo Pandita, tetapi juga dari umat seperti saya dan Anda. Oleh karena itu, untuk bisa Dharma lestari, ini bukan hanya dilantunkan dhamma-dhamma itu di ruang-ruang aula wihara, bukan hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi juga seperti yang tadi senior saya sampaikan, Pak Joni, kita harus berani mempraktekkan Dharma itu di ruang-ruang publik. Dalam arti, kalau ada kita bicara Pancasila, kita bicara tentang kekuatan berbuat baik, menegakkan keadilan, kebenaran, itu bukan hanya teori, tetapi lakukan itu dalam bidang pekerjaan kita. Lakukan itu dalam hal-hal yang memang terkait dengan upaya yang sedang kita lakukan. Nah, dalam hal ini, bagi teman-teman yang memang terpanggil untuk juga mau ikut turut merubah kondisi bangsa kita lebih baik, itu jalan satu-satunya ada politik. Tidak ada yang lain. Nah, kalau kita hanya berfokus kepada karir swasta ataupun sebagai pengusaha, ya kita hanya sebagai penggerak ekonomi. Tetapi kalau mau ikut terlibat dalam kebijakan, menentukan peraturan, ya anggaran, dan hal-hal lainnya tadi, memberi bantuan langsung kepada masyarakat, itu adalah masuk dalam sistem, bukan di luar sistem. Nah, hendaknya kelak ke depan, aktivis penggerak Buddhis bukan hanya berada di dalam wihara, tetapi nanti akan tersebar juga di gedung-gedung pemerintahan. Tadi Pak Joni sampaikan, juga ada di BUMN, ya. Inilah saya rasa panggilan kepada semua potensi dan semua penggerak bukan hanya Buddhis, tapi juga semua generasi muda harusnya lebih punya kepedulian bahwa bangsa ini ke depannya akan lebih baik kalau banyak orang baik yang memerintah. Oke, wow, keren nih ya, benar-benar ya. Oke, teman-teman, demikian acara Life and Nature malam ini dengan topiknya sebenarnya topik Imlek, tapi yang kita bahas itu adalah perjuangan ya teman-teman ya. Di perjuangan itu nggak cuman hanya berdiri di garda depan ya Bapak-Bapak ya, tapi perjuangan itu bisa juga bagaimana kita menghormati nilai-nilai kebudayaan. Kita nggak pernah boleh takut lupa ingetan ya bahkan ya sama kita punya etnis sendiri. Jangan pernah untuk nggak bangga dengan apa yang kita miliki nenek moyang kita. Dan kita, meskipun kita memang nenek moyangnya dari mana, selama kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita tetap menjadi warga Indonesia, meskipun kita berasal dari etnis Tionghoa. Jadi teman-teman di sini malam ini semoga terinspirasi, menjadi lebih berani ya. Dalam hal ini politik itu harus menjadi keputusan yang bagus ya. Yes ya, karena ketika Anda berani melakukan apapun dalam kehidupan Anda pun akan juga mendapatkan manfaat, benefit yang berani juga untuk hidup Anda. Ya, jadi semuanya itu ada win-win solution. Anda ingin berbuat baik, boleh-boleh terjun di dunia politik karena itu sangat akan bermanfaat. Nggak cuma untuk hidup Anda, tapi hidup banyak orang. Setuju ya Bapak-Bapak ya? Yes. Oke, nah selain itu. Setuju kan? Setuju? Setuju. Ya. Kok aku jadi kampanye? Iya. Oke, teman-teman. Selain itu saya mau memperkenalkan CD Counseling buat Anda semua ya. Jadi sudah ngobrol sama bapak-bapak para pejuang-pejuang ini. So, Anda juga jangan pernah takut ketika Anda punya masalah, Anda boleh telepon ya ke CD Counseling 08 11 98 733 00. Kalau Anda mau konseling tentang masalah hukum nih ya, masalah hukum, masalah psikologi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, silakan kontak CD Counseling. Kami siap membantu dan mendengarkan Anda ya, karena para konselor kami yang sudah profesional itu semuanya siap memberikan bantuan konseling buat Anda, dan feel free ya, benar-benar Anda bebas kapanpun mau kontak, dan ini sifatnya gratis kecuali ada tindakan lanjutan ya teman-teman ya. Sekaligus juga saya memperkenalkan aplikasi Budayana
Indonesia, beragam informasi Anda bisa dapatkan ya, terutama agenda kebaktian, berita kegiatan, artikel Buddhis, bahkan juga untuk mendapatkan kartu tanda umat Buddha, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Salah satunya informasi mengenai acara-acara di Sarjana Profesional Buddhis Indonesia. Anda boleh download aplikasi Budayana, silakan jempolnya melipir ke Google Play Store ataupun ke App Store ya. Nah, teman-teman, untuk menutup acara malam ini, kita juga akan ditutup oleh para penyanyi yang bersuara merdu, yang saat ini kita berharap banget di edisi kali ini dan di bulan Februari ini kita menjalankan pemilu dengan damai, ya, sukacita dan hati yang gembira, yang dimana semoga Indonesia akan terus damai dan kita sebagai warga Tionghoa pun tetap akan terus menjadi salah satu warga yang terbaik yang memberikan kontribusi yang besar buat Indonesia. Yang lagu ini juga semoga setelah kita mendengarkan lagu ini akan membuat kita lebih damai, tentram, dan juga mempunyai semangat untuk memberikan kontribusi buat Indonesia. Demikian, terima kasih Bapak-Bapak semua. Pesan politik belum? Oh, pesan politik belum? Apa tuh Pak? Kawan-kawan, ya, etnis manapun, terutama etnis Tionghoa, jangan lupa tanggal 14 Februari ya, tahun 2024, ya, bangun pagi, langsung mandi, sarapan, meluncur ke TPS. Ya, gunakan hak suaranya. Ya, pilih pimpinan yang paling cocok, paling ideal sesuai dengan hati nurani. Ya, di sana nanti ada pemilihan presiden, DPR, DPRD dan DPD. Ya, ya, ingat, tinggal di Jakarta, pilih DPRD-nya yang bisa memberikan kontribusi. Ya, orang yang bisa memberikan bantuan kepada kita semua di dapil masing-masing. Ya. Nah, jangan sampai golput. Dan ingat, saya Joni Situanda, ini Kevin Wu, ya. Kami masing-masing juga mencalonkan diri, ya. Semoga kawan-kawan bisa memberikan dukungan. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikian pesan politik dari Pak Joni, dan semoga kita menggunakan hak suara kita, jangan golput. Ya. Oke, demikian acara kita malam ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sebanyak kita menanam, semoga buah jasanya membawa berkah yang melimpah untuk semua insan di dunia, menimbun kebajikan
sebanyak kita menanam, semoga buah jasanya membawa berkah yang melimpah untuk semua yang saling